Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Ardiani. Saya tinggal di Jogja, asal saya Surabaya. Kemudian umur saya 33 tahun, gitu. Terus ini langsung aja ya, berarti tentang anxiety gitu. Nah, kapan sih saya kena anxiety? Saya ingat sekali saya kena anxiety saat itu adalah Maret 2020. Kan COVID itu 2019 gitu ya. Terus kemudian masuk Indonesia kan marak-maraknya awal, 2020. Nah, di situ saya merasa bahwa ini ada yang nggak beres dari diri saya, kayak gitu loh. Kok saya menjadi seperti ini gitu. Kalau yang anxiety itu kan ada beberapa ya, kalau saya saat itu kepala gitu. Jadi saya merasa benar-benar baca sedikit kayak keliengan, terus naik motor, terus habis itu berhenti, keliengan, terus habis itu makan di tempat umum gitu, yang teman-teman santai gitu, saya habis makan, tengah-tengah makan gitu, udah dibungkus aja atau saya pulang duluan ya. Nah, seperti itu. Gejala awal-awalnya masih standar seperti itu. Terus mendekati akhir-akhir tahun 2020 lebih parah lagi itu. Jadi saya kan kerja ya, saya sebagai pengajar gitu. Saya sampai kadang izin ngajar, terus mungkin bisa saya kasih tugas walaupun saat itu kan WFH ya, tetapi pun saya tidak sanggup karena saya bed rest gitu. Saya benar-benar lihat laptop sebentar tuh yang udah padahal jurusan saya informatika, saya benar-benar lihat laptop sebentar tuh udah yang kepala saya benar-benar, "Ya Allah ini kenapa?" Gitu. Terus akhirnya masuk ke 2021 gitu kan, masuk ke 2021, saya lupa tepatnya bulan apa ya gitu kan, saya cari-cari di YouTube karena saya merasa bahwa ini bener nih, saya ada yang nggak beres gitu, tapi saya menyadari bahwa ini kayaknya bukan fisik deh gitu loh. Ini tuh kayaknya psikis saya bilang kayak gitu. Ini adalah psikis saya, walaupun awalnya, "Ini kenapa ya?" Nah, saya kan ke dokter tuh, saya ke dokter, dokter syaraf, dokter apa, dicek semuanya tuh normal gitu, dicek semuanya normal. Artinya saya sudah memperyakin diri saya bahwa, "Oh, ini berarti saya psikis," gitu. Terus apa yang harus saya lakukan gitu kan, saya cari-cari dong di Google, bagaimana tentang sakit kepala, apa-apa. Akhirnya saya menemukan sebuah kata yaitu anxiety disorder kayak gitu kan. Oh, oke, sepertinya saya butuh ke psikolog. Pada mulanya saya demikian gitu kan. Saya ke psikolog, terus kemudian, ada hal yang, bisa saya dapat dari beliau, walaupun itu hanya sekali terapi gitu, sekali pertemuan. Alhamdulillah lumayan, cuman saya memutuskan untuk tidak lanjut gitu, ada 2 hal alasan gitu. Terus habis gitu saya cari-cari lagi di internet, saya ikutin di YouTube tuh, saya cari banyak sekali. Nah, terus akhirnya saya ketemu nih, saya ketemu punyanya Pak Jimmy gitu, ada, video dari Pak Jimmy gitu. Saya lupa saat itu video yang apa pertama kali saya lihat gitu, tapi yang saya ingat adalah di bawahnya itu, eee, apa namanya, ada keterangan untuk beli beli apa, bukunya ada bukunya loh kayak gitu kan di videonya kan Pak Jimmy menyatakan, ada bukunya kalau mau beli bla 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 gitu ya, di bawahnya itu ada saya lupa entah komen, entah di deskripsinya pokoknya ada kayak gitu. Terus saya, cari di Shopee saat itu, saya cari di Shopee. Lalu pas saya cari di Shopee, mulanya saya ragu sejujurnya Pak Jimmy, mulanya saya ragu, "Ini bener ini yang asli nggak ya? Ini yang mana nih yang asli?" Gitu kan, banyak banget gitu. Terus dari biasanya kan buku banyak yang beli gitu ya, banyak banget yang beli, terus ini masih segini, ini bener yang asli bukan ya? Apa ini kopian gitu pikir saya pengennya beli yang asli gitu. Tapi saya coba, udah, terus dikonfirmasi dengan baik, saya rasa ini asli, udah. Nah pas datang, terus akhirnya oh iya bener ini asli, bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gitu, terus dihubungin, terlebih lagi saya dapat, lebih dari buku ini gitu loh. Saya dapat, masuk grup, terus di grup terus saya sebelum masuk grup itu dikasih, apa namanya, video, sorry, audio audio relaksasi, audio yang didengarkan setiap hari ketika lagi, datang itu anxiety kecemasannya atau ketika lagi relaksasi, nah kayak gitu. Jadi banyak kelebihan dari buku ini kayak gitu loh. Eee, itu pertama, dan saya belum baca buku ini. Saya belum baca buku ini terus terang, saya baru mendengarkan aja. Nah, terus kemudian sudah nih saya baca, mulanya saya nggak yakin gitu, bener nggak sih saya baca-baca buku, apa namanya,
buku gini bisa nggak sih ini kan ya, baca-baca buku ini, eee, bener nggak sih bisa menyelesaikan anxiety saya, kayak gitu loh. Karena saya nggak ngerti gitu, saya tuh harus kemana dan ini yang saya rasakan. Yang saya rasakan adalah orang anxiety itu butuh dukungan dari keluarga gitu ya. Dan saat itu, saya saat menceritakan kepada semua keluarga saya, bahkan ke orang tua saya sendiri, mereka mengatakan, "Udahlah hidup itu dibawa santai, udahlah kamu tuh gini, udah kamu tuh." Nah, seperti itu. Mau saya tolong mengerti gitu loh, tolong mengerti bahwa saya itu, sedang ada permasalahan di psikis kayak gitu loh. Apa namanya, dengan terbukti bahwa ini loh di fisiknya saya sampai ke dokter syaraf, ke ini, ke itu. Saya nggak bermasalah, tapi saya benar-benar setiap melakukan hal ini kelingan, kayak hampir jatuh. Jadi maaf kalau di Jogja kan biasanya agak lumayan tuh sering, apa ya, istilahnya bukan gempa ya, lindu mungkin ya, yang kayak gerak sedikit kayak gitu. Nah, kalau waktu lindu itu sampai saya tidak bisa membedakan. Saya nggak bisa membedakan apakah itu lindu, apakah itu kepala saya. Karena yang saat itu saya rasakan setiap hari itu kayak lindu itu, kayak gitu loh. Jadi bener-bener, nah waktu ada lindu yang beneran, teman-teman pada lari, terus saya diem aja, lari, kayak gitu kan. Terus ditanya seperti itu, loh emang kenapa? Ini lindu, kayak gitu. Saya baru berdiri lari, kayak gitu. Karena di otak saya saat itu bergerak, di otak saya cuman kambuh lagi nih anxiety saya. Nah, seperti itu. Jadi, akhirnya teman-teman saya kasih tahu, "Kamu kalau ingin tahu bagaimana kondisi saya saat saya bilang sakit kepala, itu bukan kepalanya yang nyut-nyutan, bukan. Tapi seakan saya itu kayak gerak gitu loh. Gimana sih habis kita naik kapal, terus turun ke daratan kan kayaknya masih yang kayak gerak-gerak. Nah, seperti itu gitu. Jadi benar-benar yang sangat membuat saya tidak nyaman. Part dalam hidup saya yang membuat saya tidak nyaman itu gitu. Bener-bener yang sampai bed rest, bener-bener yang sampai sampai saya pernah memutuskan, Pak Jimmy, saya pernah memutuskan bahwa apakah saya harus stop ngajar gitu. Padahal selama ini bener-bener impian saya gitu ya, cita-cita saya dari kecil. Saya tuh pengen ngajar gitu loh. Nah, ternyata kok ada kondisi seperti ini, saya sampai bener-bener yang apakah saya harus stop seperti itu. Nah, alhamdulillah dari awal banget saya baca per satu, saya tuh cuma bener-bener yang ini bener banget ini saya banget, ini bener-bener saya banget. Baru dari buku ini saya bener-bener ngerasa, ada loh orang yang ngertiin saya gitu, walaupun keluarga saya nggak ngertiin. Artinya Pak Jimmy, menurut saya itu Pak Jimmy mengerti saya, walaupun saya tidak kenal beliau gitu, tapi si pengarang buku ini tuh ngerti saya, kayak gitu loh. Jadi bahkan kalau, apa namanya, kalau boleh saya sharing ya, saya tuh sampai sampai saya kuning-kuning gini, yang merasa saya penting-penting itu saya kuning-kuningin gini gitu. Terus saya pernah bilang pada Pak Jimmy pernah tanya suatu saat pada saya, "Gimana Bu, apa sudah selesai bacanya?" Saya bilang, "Pak, saya belum selesai," gitu. Kenapa? Karena saya detail demi detail yang Bapak tulis tuh saya rasakan dalam hati, bener-bener saya rasakan dalam hati, terus bener-bener yang, ini bener saya banget gitu. Jadi terus, nancep gitu loh. Jadi saya hanya berapa berapa halaman sih ini? Ini tuh cuman 126 halaman aja, saya 1 bulan, ini menyelesaikan ini dalam waktu 1 bulan. Lebih kayaknya malah, lebih. Jadi setiap, 1 sampai 5 halaman gitu, saya ulang lagi, terus saya ulang lagi gitu, saya mantepin kalimat yang saya kuning-kuning kayak gini, ini berarti itu yang saya ulang lagi. Jadi ketika saya kambuh, saya nggak masuk halaman berikutnya gitu, saya ingat lagi, "Oh iya oh iya." Nah, jadi yang mau saya sharing adalah buku ini alhamdulillah banget itu membantu saya mengerti. Karena saat itu kondisi saya nggak dapat support dari keluarga, terus temen juga nggak bisa ngerti kondisi saya gitu, tahu pokoknya sakit kepala disuruh minum obat vertigo aja, disuruh minum obat vertigo aja. Padahal saya nggak itu gitu loh, saya nggak sakit vertigo kayak gitu. Nah terus habis itu setelah saya baca buku ini ya kan, paradigma saya, pola pikir saya itu bergeser. Bergeser jauh sekali. Awalnya maunya sedikit-sedikit bergeser. Nah, saya baca Quran yang biasanya bisa berhalaman-halaman, itu 1,5 deh, jangan 1,5 halaman aja udah, aduh enggak nih, aku kok lihat tulisan kok kayak gini ya, gitu dulu. Saya bener-bener ya Allah, dulu saya pernah di masa seperti itu ya, gitu loh. Misal mau ke kantor nih saya, udah bener-bener kepikiran bahwa, oh ini nanti di jalan kalau kamu gimana ya, nah kayak gitu.
udah mau ke kamar mandi, nanti kalau di kamar mandi kamu gimana ya? Terus udah deh nggak usah dikunci pintunya. Nah, sampai sampai sedemikiannya gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini saya kenapa kayak gitu, saya takut pada diri saya sendiri. Alhamdulillah banget setelah saya baca ini, saya selalu mengingatkan diri saya aman, saya dimanapun aman. Ini penyakit nggak ngapa-ngapain. Dan benar sekali yang ditulis di sini bahwa dan juga di video-video Pak Jimmy yang saya lihat bahwa mengatakan bahwa coba ada dicek, pernah nggak sih waktu kamu Pak kambuh, terus kamu pingsan, atau kamu jatuh, atau kamu ini, kamu itu. Terus setelah saya pikir-pikir lagi, saya ingat-ingat lagi, emang bener deh, saya tuh nggak pernah gitu loh, alhamdulillahnya nggak pernah dan nggak ingin pernah ya. Nggak pingsan, nggak jatuh, nggak apa, cuman ya geleyang aja kepalanya, kelingan kayak gitu. Baru awal-awal bab kan, baru yang menggeser paradigma saya selama ini kayak gitu. Terus ke belakang, ke belakang, ke belakang, ada teknik yang dikasih dari buku ini kan, teknik. Nah, terus saya terapkan itu juga kayak gitu. Saya terapkan teknik selama kita benar-benar niat dan yakin. Kuncinya pertama tuh memang bener banget bahwasanya kita yakin. Kalau kita pertama baca tuh terus apa ya, terus bener nggak sih kayak gini bakalan sembuh? Bener nggak sih bakalan sembuh? Itu saya rasa atau teknik apapun itu nggak akan pernah kepake, nggak akan pernah bisa efektif kayak gitu loh, nggak akan pernah bisa, oh iya bener nih, manfaat nih, kayak gitu, nggak akan pernah bisa seperti itu. Kecuali kita benar-benar yang yakin kayak gitu loh. Yakin benar-benar, oke bismillah ini dilakukan, aku insya Allah bisa sembuh. Dan ternyata setelah saya step by step, ini memang saya step by step banget, saya terapkan, terus merubah pola pikir itu tadi, terus berserah itu tadi, benar-benar yang ya udah deh terserah, ini nanti mau gimana, udah terserah gitu, kita hadapin aja gitu. Karena pikir saya, wah kemarin-kemarin juga nggak ngapa-ngapain gitu loh, bener kata Pak Jimmy, kemarin-kemarin juga nggak ngapa-ngapain, kayak gitu. Cuman di pikiran aja, sekarang pun kalau misalnya saya makan, pasti juga cuman di pikiran aja. Emang agak membutuhkan waktu yang cukup, bisa dibilang tidak sebentar ya, tidak sebentar untuk bisa selalu melakukan hal itu, bahwa ya udah deh nanti nggak bakal kenapa-kenapa, ya oh aku udah pasrah deh. Nah itu memang butuh waktu yang tidak sebentar, tetapi dengan kita selalu bagaimana step by step-nya supaya pikiran kita nggak kembali ke masalah yang cemas lagi, nggak mikirin itu lagi. Kalau kita benar-benar mendalami ini saya makanya mendalaminya itu per kalimat, bahkan saya benar-benar mendalami per kalimat itu saya benar-benar merasakan efeknya ya, wah alhamdulillah banget, saya tuh benar-benar sampai ya Allah alhamdulillah engkau berikan aku pas, kok ya bisa pas aku nonton WhatsApp-nya YouTube-nya Pak Jimmy gitu. Saya tuh benar-benar alhamdulillah engkau beri aku hidayah nonton link YouTube-nya Pak Jimmy. Plus kok ya saya scroll-scroll, kok ya saya lihat-lihat gimana beli buku ini. Saya terus habis itu langsung sudah nggak pikir panjang, udah langsung udah beli aja, udah pokoknya bismillah beli aja. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang saya rasakan dari buku ini gitu. Ini loh, menggeser paradigma kita ini loh yang benar-benar harus dilakukan secara intens kayak gitu. Jadi kalau saran saya saat membaca buku ini tidak untuk ayo udah deh segera selesai nih sampai halaman terakhir segera selesai aja pokoknya dibaca gitu. Tapi tidak. Ketika saya membaca benar-benar satu baris satu paragraf aja gitu ya. Saya pikirkan dalam-dalam, oh seperti ini, bener ya. Oh gitu. Oh ya ya ya. Nah, seperti itu gitu. Yang terakhir di sini keyakinan bisa membuat Anda berhasil atau tidak berhasil. Dan it's so true. Keyakinan bisa membuat Anda berhasil atau tidak berhasil. Kalau kita yakin kita akan berhasil, kita akan berhasil. Dan benar sekali itu menancap di alam bawah sadar kita. Kalau kita yakin kita akan berhasil, kita akan berhasil. Dan alhamdulillah saya berarti total tuh ada hampir 2 tahun berarti. Ada hampir 2 tahun. Kan waktu 2020 saya belum kenal Pak Jimmy tuh, belum ada Bayi Baca Mas tuh. Baru 2021. Bulan apa ya? Saya lupa itu. Pertengahan apa ya kalau nggak salah gitu kan. Terus 2021 saya tahu ini atau akhir bulan malahan. Terus habis itu selang berapa ya? Selang 3 bulan mungkin ya, bisa dibilang selang 3 bulan. Kan saya bilang tadi saya baca buku ini 1 bulan atau sampai 1,5 bulan gitu. Terus saya praktekin itu terus saya pikir lagi. Buku ini percaya nggak percaya, saya taruh di tas. Di tempat kerja saya bawa.
pulang saya bawa lagi. Kenapa? Saya ingin baca yang saya highlight. Jadi semua yang saya highlight itulah yang saya baca berkali-kali. Jadi itu yang bisa saya sharingkan sebelum dan saya sesudah. Terlebih lagi di grup. Nah, ada satu lagi nih. Kan tadi saya bilang nih, ada dapat setelah saya beli buku ini, saya dapat WA, terus saya dapat audio relaksasi gitu ya. Saya dengerin gitu. Kadang sampai ketiduran, saking enaknya. Nah, terus ada grup WhatsApp-nya nih, ada grup WhatsApp-nya. Jadi di situ para anxiety kayak gitu. Kita sharing-sharing banyak di situ, sharing-sharing banyak. Nah, itu juga membantu saya selama ini membantu saya bahwa oh saya tuh nggak sendirian kayak gitu loh. Ternyata banyak ya yang seperti ini juga, yang seperti saya gitu loh. Karena selama ini ketika saya merasa bahwa saya sendirian mengalami ini, nggak ada yang percaya satupun, ini tuh saya nggak sakit fisik, ini loh bukti dari dokternya, saya nggak sakit fisik kayak gitu loh. Tapi ini memang terjadi pada diri saya. Dan mereka seakan kurang bisa memahami dan mungkin bisa lebih ke arah memang nggak mau memahami ya, walaupun saya segimanapun saya mencoba menjelaskan gitu. Nah, tapi di grup itu saya merasa bahwa oh ini kita bisa saling mengerti satu sama lain, terus kita bisa sharing satu sama lain, nah kayak gitu. Terus di sini alhamdulillah ada buku Bayi Gaya Cemas, jadi saya memang mempromosikan ini karena saya mendapatkan manfaat dari buku ini, jadi nggak terus wah promosi aja enggak. Tapi saya sendiri sudah dihubungi Pak Jimmy kan berapa kali, gimana Bu Farida? Alhamdulillah Pak, saya sudah sembuh. Saya mengatakan hal itu. Saya makan sekarang enak, saya ngajar sekarang enak, saya mau ngoreksi banyak sekarang enak. Sudah sembuh, alhamdulillah, udah kembali kayak dulu lagi gitu. Lihat laptop yang lama gitu, udah santai aja. Dulu baru 5 menit saya udah yang, oh ini udah saya tutup. Nah seperti itu. Bagaimana saya bisa membuat materi, apalagi ngajar berjam-jam gitu. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar saya sungguh terima kasih, alhamdulillah Pak Jimmy untuk bukunya, terus untuk sharingnya di grup, untuk audio relaksasinya, terus kemudian saya juga sempat ikut trainingnya Pak Jimmy. Nah, itu yang bisa saya share. Terima kasih Pak Jimmy atas kesempatannya saya bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih.